17 Februari 2021, pemilik dan staf Yelsa Butik dipanggil oleh Polda Aceh untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan rosmoni serta tudingan adanya investasi bodong. Pantauan AJNN di depan kantor Yelsa Butik, tidak ada aktivitas karyawan di depan kantor tersebut. Kemudian pada 18 Februari 2021, Kepolisian Daerah Aceh masih mendalami laporan masyarakat dugaan penipuan serta tudingan investasi bodong Yelsa Butik. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh meningkatkan pengusutan dugaan investasi bodong Yelsa Butik ke tahap penyidikan pada 22 Februari 2021. Sementara Kombes Pol Winardi menyebutkan, berdasarkan keterangan pihak otoritas jasa keuangan, perusahaan Yelsa Butik tidak mengantongi izin untuk menghimpun dana dari masyarakat. Beberapa aset pemilik Yelsa Butik telah diamankan penyidik, seperti 1 unit rumah, 3 unit mobil yang terdiri dari 1 unit Toyota Alphard, 1 unit Honda Civic, dan 1 unit Toyota Yaris. Kepolisian Daerah Aceh mencatat dana masyarakat yang berinvestasi di perusahaan Yelsa Butik mencapai 20 miliar rupiah. Saat ini ada 3.755 member yang tergabung dalam bisnis penjualan produk busana muslim. Mereka melakukan investasi ke perusahaan itu mulai Rp500.000 hingga puluhan juta. Dalam investasi tersebut, Yelsa Butik menjanjikan keuntungan bagi hasil penjualan busana 30 hingga 50%. Dana yang sudah diinvestasikan akan dikembalikan setelah 6 bulan. Namun, masuk tahun 2021, perusahaan bermasalah sehingga dana masyarakat yang telah diinvestasikan tidak dapat dikembalikan dan dianggap hangus. Saat ini Polda Aceh telah memanggil 13 orang dimintai keterangan. Mereka terdiri dari pemilik perusahaan Yelsa Butik, reseller, dan member. Mereka dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.